Not so much about what God is or isn't, it is more about how come that mathematics has such powers. Albert Einstein pernah berkata, bagaimana mungkin matematika yang hanya hasil pemikiran manusia dapat begitu sempurna dalam menggambarkan realitas? Dan ada satu pertanyaan besar yang sering muncul dalam sejarah ilmu pengetahuan. Apakah Tuhan adalah seorang ahli matematika? Jadi apa itu ilmu matematika? Yang mungkin sebagian dari kalian menghindari pelajaran ini, bahkan tidak mau mempelajarinya. Untuk sebagian ilmuwan zaman dulu, mempelajari ilmu matematika seperti mempelajari ilmu ramal. Mereka berpikir dan bertanya, mengapa bisa dengan perhitungan matematika bisa mengungkap hal-hal yang tadinya belum diketahui. Kita ambil contoh seperti penemuan partikel Tuhan pada tahun 2012 di CERN. Padahal Peter Higgs sudah memprediksinya 5 tahun sebelumnya dengan menggunakan perhitungan matematis. Lalu, untuk pertama kalinya di tahun 2019, para ilmuwan berhasil memotret black hole yang dirumuskan oleh Einstein di tahun 1915, 100 tahun sebelum black hole itu ditemukan. Dan masih banyak lagi penemuan-penemuan lainnya yang dipakai saat ini, namun sudah dirumuskan oleh para ahli pada zaman dulu menggunakan perhitungan matematika. Jadi, apakah benar bahwa Tuhan itu adalah seorang ahli matematika? Pertanyaan ini mungkin terdengar seperti renungan filsafat, namun sebenarnya ia berakar pada keajaiban matematika itu sendiri. Dan menariknya, ini bukan sekadar pertanyaan kosong. Mario Livio, seorang astrofisika yang pernah bekerja di teleskop Hubble, menulis sebuah buku dengan judul yang sama, Is God a Mathematician? Buku ini membahas bagaimana matematika yang pada dasarnya adalah ciptaan manusia dapat begitu efektif dalam menjelaskan hukum alam semesta. Livio mengungkapkan bahwa matematika sering terlihat seperti keajaiban. Ia menemukan pola-pola misterius yang tampaknya sengaja tersembunyi di balik alam semesta ini. Fenomena ini bahkan membuat para ilmuwan seperti Albert Einstein heran, mengapa matematika cocok sekali dengan apa yang terjadi di alam. Yang lebih jauhnya lagi, Eugene Wigner, seorang fisikawan ternama, pernah menulis sebuah artikel berjudul Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Science, yang menggambarkan bagaimana matematika seringkali berhasil memecahkan rahasia alam dengan cara yang tampak tidak masuk akal. Sebelum kita memberikan contoh bagaimana keajaiban matematika bekerja, tetaplah bersama kami, karena semakin dalam kita memahami matematika, semakin kita menyadari bahwa kita baru saja mengintip sedikit dari kebesarannya. Allow us to read the mind of God. Kita mulai dari keajaiban sebuah lingkaran. Lingkaran adalah salah satu bentuk paling mendasar yang kita kenal. Kalian pasti ingat rumus luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat, di mana r adalah jari-jari dan pi adalah mungkin dari kalian yang tahu bahwa nilai pi adalah 3,14. Dan 3,14 didapatkan dari rasio keliling lingkaran dibagi diameter lingkarannya. Dan hasilnya pasti 3,14. Mau seberapa besar kecilnya lingkaran tersebut, angkanya pasti 3,14. Tapi, apakah kalian tahu bahwa yang sebenarnya angka atau nilai dari pi itu bukan 3,14? 3,14 itu hanya sebuah pendekatan. Dan ini adalah angka sebenarnya dari nilai pi. Masih banyak lagi digit angka yang berderet di belakang koma. Mungkin dari kalian bertanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, disinilah menariknya. Bahwa mengukur rasio keliling lingkaran dibagi diameternya tidak semudah kelihatannya. Mungkin sebagian dari kalian berpikir, ini kan hanya soal menggunakan penggaris. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit. Kenapa?
karena lingkaran memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh geometris lainnya, yaitu lengkungannya sempurna. Agar tidak bingung, bayangkan seperti ini. Setiap garis pada sisi lingkaran memiliki jarak yang persis sama dari titik pusatnya. Tidak peduli ke arah mana kalian bergerak, utara, selatan, timur, atau barat. Jarak dari pusat ke tepi selalu konstan. Keistimewaan ini membuat lingkaran menjadi bentuk paling simetris dan indah yang pernah ada. Justru kesempurnaan inilah yang menantang kita. Ketika kita mencoba mengukur lingkaran, lengkungannya yang mulus membuat mustahil mendapatkan hasil yang benar-benar akurat dengan alat ukur biasa. Setiap alat yang kita gunakan, sebaik apapun, hanya memberikan perkiraan. Dan disinilah pi muncul sebagai solusi. Pi adalah konstanta universal yang memungkinkan kita menghitung keliling atau luas lingkaran tanpa harus benar-benar mengukurnya secara fisik. Namun jangan salah, pi bukan hasil eksperimen sederhana. Dibutuhkan ribuan tahun pengamatan, eksperimen, dan kalkulasi untuk menyempurnakan pemahaman kita tentang angka ini. Dari bangsa Babilonia dan Mesir kuno yang menggunakan perkiraan kasar, hingga ahli matematika Yunani seperti Archimedes yang pertama kali mendekati nilai pi dengan cara yang lebih matematis. Dan bahkan hingga hari ini, dengan komputer canggih sekalipun, semakin akurat perhitungannya, justru angkanya bukan lagi ratusan atau ribuan. Komputer hari ini itu sudah menghitung sampai 105.000 triliun digit di belakang koma. Yang artinya, tidak ada yang tahu nilai sebenarnya dari pi ini. Dan disinilah fakta yang mengejutkannya. Jika kita tidak pernah bisa menghitung lingkaran secara sempurna, itu berarti lingkaran sempurna sebenarnya tidak ada di dunia nyata. Apa yang kita anggap sebagai lingkaran sempurna hanya ilusi. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Ternyata, pi termasuk ke dalam bilangan irasional atau tidak rasional. Dalam ilmu matematika, sebuah bilangan bisa disebut rasional kalau bisa dipecah ke dalam rasio dua bilangan. Misalnya, 0,5 bisa kalian pecah menjadi 1/2. Atau 0,75 bisa kalian pecah menjadi 3/4. Dan seterusnya. Bahkan 0,333 yang seterusnya berulang pun masih bisa dipecah menjadi 1/3. Namun pi ini memiliki sifat yang unik. Ia tidak bisa dipecah menjadi rasio dua bilangan bulat. Dengan kata lain, pi adalah bilangan irasional. Bahkan angka 22/7 yang sering kalian gunakan sebagai pendekatan atau 3,14 yang kita kenal sejak kecil hanya angka perkiraan. Nilai sebenarnya dari pi jauh lebih kompleks dan tidak pernah berulang atau berhenti. Tidak ada rasio bilangan apapun yang benar-benar bisa mewakili keindahan dan keajaiban pi ini. Lalu, mungkin ada di antara kalian yang bertanya, apa artinya? Bukankah ini hanya sebuah bilangan tanpa makna di dunia nyata? Tapi tunggu dulu. Siapa bilang pi itu tidak penting? Faktanya, segala sesuatu yang ada di alam ini secara natural cenderung mengambil bentuk lingkaran atau bulat. Lihatlah di sekeliling kalian. Matahari, bintang-bintang, planet, bahkan lintasan orbit mereka, semuanya cenderung membentuk pola lingkaran. Hingga struktur atom yang menjadi dasar dari semua materi. Semuanya mengandung sifat lingkaran. Ini menunjukkan bahwa alam semesta dengan cara yang misterius berputar di sekitar konsep ini. Dan karena fenomena ini, pi menjadi sesuatu yang tidak terelakkan dalam sains dan teknologi. Tanpa memahami dan memperhitungkan nilai pi, peradaban manusia tidak akan mencapai kemajuan seperti sekarang. Jika kalian tidak percaya, silakan buka kembali rumus-rumus fisika yang pernah kalian pelajari. Rumus gravitasi, gelombang, dan bahkan elektromagnetik, pi selalu ada di dalamnya. Ketika ilmuwan menghitung lintasan satelit, mengukur gelombang radio,
atau merancang reaktor nuklir, pi selalu menjadi bagian penting dari kalkulasi mereka. Tahukah kalian bahwa pi, yang sering dianggap sebagai sesuatu yang abstrak dan kompleks, sebenarnya dapat ditemukan dengan cara yang sederhana dan cukup mengejutkan. Bayangkan kalian memiliki sebuah papan berbentuk persegi, dengan sebuah lingkaran sempurna yang terlukis di dalamnya. Sekarang, cobalah lemparkan anak panah ke papan itu secara acak, tanpa memperdulikan kemana arah panah tersebut. Dari semua anak panah yang kalian lemparkan, sebagian akan jatuh ke dalam lingkaran, dan sebagian lainnya akan jatuh di luar lingkaran, tetapi masih berada di area persegi. Sekarang, hitung jumlah anak panah yang mendarat di dalam lingkaran. Lalu bagi dengan jumlah total anak panah yang kalian lemparkan. Apa yang terjadi? Rasio ini, setelah kalian kalikan dengan faktor tertentu, akan semakin mendekati nilai pi. Fenomena ini yang dikenal sebagai Monte Carlo Simulation menunjukkan betapa indahnya hubungan antara matematika dan keberuntungan. Bahkan, dalam sesuatu yang tampak sepenuhnya acak, lemparan panah yang tidak terarah, matematika tetap hadir untuk memberikan struktur dan makna. Ini adalah salah satu cara sederhana untuk memahami bagaimana pi terwujud di dunia nyata. Yang menariknya adalah, metode ini membuktikan bahwa pi bukan hanya sekedar angka misterius yang ditemukan di buku-buku matematika, tetapi sesuatu yang benar-benar nyata dan ada di mana-mana. Bahkan, melalui eksperimen sederhana seperti ini, kita dapat melihat bagaimana angka ini tersembunyi di balik keseimbangan alam semesta. Namun, apa maknanya? Mengapa sesuatu yang begitu sederhana seperti lingkaran bisa menghubungkan begitu banyak aspek kehidupan? Dari seni hingga sains, dari harmoni musik hingga orbit planet. Jawabannya terletak pada keajaiban matematika yang tidak hanya menggambarkan dunia, tetapi juga sebagian integral dan keberadaannya. Semua itu mengajarkan kita satu hal, bahwa di balik semua hal yang terlihat acak dan teratur, selalu ada harmoni, ada keteraturan, dan ada keindahan. Tapi perjalanan kita belum selesai. Masih banyak lagi misteri yang menunggu kita untuk kita ungkap. Masih ada pertanyaan besar, apakah semua ini kebetulan? Ataukah ini adalah pesan dari Sang Pencipta? Jadi, jangan lewatkan bagian berikutnya. Kita akan melangkah lebih jauh lagi, menggali bagaimana angka-angka dan pola ini tidak hanya mempengaruhi alam semesta, tetapi juga hidup kita sehari-hari. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian, karena perjalanan ini masih panjang dan penuh kejutan. Mari bersama-sama kita ungkap keajaiban matematika dan rahasia yang tersembunyi di baliknya.